ingin melahirkan atau menjaga, memberikan keseimbangan bagaimana buku-buku itu hadir dengan nuansa moderat, dengan nuansa moderasi beragama. Rumah ibadah adalah salah satu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus, baik. Undang-undang tentang perpustakaan. Undang-undang tentang tahun perpustakaan, 2007. rumah ibadah termasuk adalah perpustakaan, ada perpustakaan khususnya. Jadi rumah ibadah. Jadi di masjid boleh ada perpustakaan. Jadi saya kira ini membantah data yang menyebutkan bahwa tingkat literasi di Indonesia sangat rendah. Jadi bagi masyarakat atau lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga kajian boleh mengajukan buku-buku keagamaan di Kementerian Agama melalui aplikasi Elipskit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bimat Islam Kementerian Agama. Telah hadir bersama kita Bapak Abdullah Al-Kholis dari Subdit Kepustakaan Islam. Beliau saat ini mendapat amanah sebagai koordinator Kepustakaan Islam di Ditjen Bimat Islam. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dan mohon izin Pak Kholis, kita boleh buka maskernya terlebih dahulu untuk kita lanjutkan obrol kita di podcast ini. Baik. Apa kabar Pak Kholis? Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Wah, tampaknya cerah sekali hari ini. Ya, luar biasa, memang selalu tampil prima. Kita harus selalu siap melayani. Apa kabar literasi Indonesia hari ini Pak Kholis? Kabar terkait dengan literasi memang ini menarik ya. Jadi terutama di Bimas Islam sendiri. Betul. Ini karena bicara literasi kalau di Bimas Islam, saya selalu mengkaitkan dengan PMA 42. Oke, Peraturan Menteri Agama 42. Nomor 42 tahun 2016. Siap. Nah, di dalamnya ada salah satu tugas dan fungsi kaitan dengan subdit kepustakaan. Karena secara struktur di Bimas Islam terdapat subdit kepustakaan. Subdit Kepustakaan Islam. Subdit Kepustakaan Islam. Nah, disitulah kebetulan saya mendapatkan amanah pada saat ini menjabat sebagai koordinator Kepustakaan Islam. Jadi bicaranya kepustakaan. Baik. Bicara diantara juga pasti literasi hasanah. Jadi karena berkaitan dengan tugas dan fungsi, maka di Kepustakaan Islam banyak sekali yang kita lakukan saat ini. Baik. Karena semenjak dari tahun 2016 sudah ada 3 fungsi juga di situ diamanatkan di dalam struktur tersebut, bahwa ada kaitan dengan pustaka Islam betul. Itu pasti berkaitan dengan literatur seperti yang ada di sini ini. Banyak sekali literatur, termasuk juga kaitan dengan pengendalian. Pengendalian ini kaitan pengendalian mutu. Pengendalian mutu buku dan pengendalian mutu naskah agama dan keagamaan Islam. Nah, disitulah kami mencoba membantu dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini Bimas Islam ikut andil untuk bagaimana meningkatkan literasi atau literatur yang kualitasnya tadi seperti yang tadi, kualitas mutu terjamin, termasuk juga buku-buku tersebut atau literatur tersebut didapatkan secara mudah oleh masyarakat. Aksesnya ya berarti ya. Seperti itu. Wow, ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, karena ternyata dengan lahirnya struktur di tahun 2016 lalu itu negara hadir. Terkait dengan 2 hal. Satu, bagaimana literasi itu kemudian diberikan ruang aksesnya. Kita merayakan literasi semeriah mungkin. Dengan satu sisi yang lainnya, kita juga melakukan penyeimbangan. Bagaimana kualitas-kualitas yang saat ini ada di dalam literasi yang hadir di Indonesia. Bagaimana kualitas mutu yang ada, baik di dalam buku sendiri atau naskah. Dan kalau tidak salah, gaung moderasi beragama menjadi bingkainya Pak Subdit, dan ini menurut kami akan hadir sebagai warna tersendiri. Bagaimana sebenarnya negara hadir dengan memberikan peranannya terhadap publik dengan peranan layanan literasi, pembukaan akses terhadap literasi dengan bingkai moderasi beragama. Kalau boleh tahu Pak Subdit, program-program apa saja sih yang ada di Subdit Kepustakaan Islam yang Bapak koordinatori? Mungkin terkait dengan
struktur karena sudah ada di tingkat pusat, apakah juga dia sudah ada di tingkat daerah begitu? Kita punya 34 provinsi, maka mungkin strukturnya apakah juga sudah terpenuhi? Jika ada, maka kira-kira bagaimana struktur ini berjalan? Mungkin juga nanti bisa disambungkan dengan bagaimana fungsi layanan-layanan lainnya yang ada di Subdit Kepustakaan Islam, karena literasi ini tentu saja, apalagi pada konteks saat ini yang sudah masuk ke literasi digital, apakah akses yang kita berikan itu hanya sebatas buku-buku fisik begini, atau juga mungkin ada peranan literasi digital yang sebenarnya kita jalani untuk menyeimbangkan dengan kondisi faktual di revolusi 4.0. Baik, ini menarik Kang Paat ya. Jadi bicara literasi ini memang kita semua bicara tentang literasi. Jadi saya yakin masyarakat juga sangat peduli dengan literasi, dan memang kita perlu juga menyemangati. Baik. Di mana hasil penelitian-penelitian kan sudah terlalu banyak sekali penelitian-penelitian, dan itu sudah budaya juga sudah banyak sekali mempengaruhi itu. Betul. Maka yang diperlukan bagaimana meningkatkan literasi ini. Dan program pemerintah kaitan dengan moderasi beragama, salah satu di antaranya perlunya peningkatan literasi. Betul. Baik. Jadi bicara literasi banyak sekali, bicara literasi berbagai macam hal perlu ditingkatkan. Di antara tersebut ya kita pada posisi ini di Bimas Islam, khususnya di Subdit Kepustakaan Islam, tentu saja ini direktoratnya adalah Direktorat Urais dan Binsar, urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Di dalamnya adalah kaitan dengan struktur, di dalamnya adalah Subdit Kepustakaan. Bicara tentang moderasi beragama, kami selalu bersinergi dengan program-program tersebut. Baik. Jadi program-program yang saat ini sedang berjalan dan tetap sudah berjalan beberapa tahun ini, karena mulai dari tahun 2016. Jadi baru muncul Subdit Kepustakaan, secara struktural, secara regulasi pun sudah ada di daerah. Kalau objeknya sendiri Pak Subdit, struktur sudah ada di daerah. Objeknya sendiri kalau kita lihat, kita kan naungan strukturnya berada di bawah Bimas Islam. Tentu objek layanannya adalah masyarakat Muslim di Indonesia yang notabene mereka tidak tidak berada dalam koridor pendidikan. Jadi kalau koridor pendidikan ada pendidikan Islam, bagaimana buku yang literasi yang berkembang di situ didasarkan pada kurikulum, dan sasarannya adalah sekolah-sekolah, baik dari madrasah ibtidaiyah sampai tingkat atas. Nah, kira-kira target kita nih apa sih? Apakah di luar sekolah kita tahu mungkin ada masjid, ada musola, kemudian ada komunitas pustaka begitu, ada ormas. Kira-kira bagaimana sasarannya Pak Subdit? Ya, betul. Jadi memang kita di Subdit Kepustakaan, kami pada posisi ini tentu saja kaitan-kaitan dengan literasi keagamaan ini tidak berkaitan dengan fungsi pendidikan. Oke. Jadi buku-buku yang sifatnya buku-buku umum keagamaan. Buku umum keagamaan. Jadi tentu saja tugas dan fungsi itu ada di Ditjen Pendis kaitan dengan pendidikan ya. Mungkin dia ada di Litbang dan beberapa fungsi-fungsi yang lain. Tapi di Bimas Islam kita bicaranya terkait dengan buku-buku umum keagamaan. Baik. Di luar buku pendidikan. Di luar buku pendidikan. Buku-buku umum keagamaan ini sangat banyak sekali. Dan kita bisa temui baik itu di pesantren, di perguruan tinggi, di masjid, di musola, di lembaga keagamaan, lembaga ormas keagamaan, atau lembaga-lembaga kajian keagamaan. Dan di situ banyak sekali buku-buku umum keagamaan yang bukan kategori buku pendidikan berdasarkan regulasi. Betul. Karena bicara regulasi kan sudah ada jelas buku pendidikan dengan buku umum. Karena itu merujuk pada definisi Undang-Undang Sistem Perbukuan. Betul. Yang mendefinisikan hanya ada dua jenis buku. Satu buku pendidikan dan dua adalah buku umum. Betul. Dan kita targetnya adalah buku umum ini. Kalau tidak salah data Gramedia menunjukkan bahwa produksi buku umum atau buku yang terkait dengan keagamaan itu kisarannya lebih dari 3 sampai 5.000 khusus buku-buku keagamaan. Sedangkan buku-buku lainnya yang sastra, fiksi dan lain-lain itu mungkin ada sekitar 30.000. Wow, ribuan buku. Ini banyak sekali jumlahnya, Pak Al-Khalis. Dan kita melihat tentu yang kita lakukan terhadap
beredarnya buku-buku tersebut, tentu kita ingin memastikan bahwa kualitas kemudian mutunya itu kemudian memiliki mutu yang baik. Dan tentu dengan sentuhan Kementerian Agama, kita betul-betul ingin melahirkan atau menjaga, memberikan keseimbangan bagaimana buku-buku itu hadir dengan nuansa moderat, dengan nuansa moderasi beragama. Kira-kira begitu mungkin Pak. Betul. Jadi oleh karena itu kami di Kepustakaan Islam perlu satu program, dan sekarang sedang kita selalu sampaikan di berbagai media atau di berbagai kegiatan, perlunya peningkatan akses. Peningkatan akses, baik. Jadi baik itu akses dari dalam hal ini Bimas Islam, termasuk juga akses bagaimana masyarakat bisa mengakses. Oke, baik. Karena bicara literatur, bicara buku-buku tadi, buku umum keagamaan tadi, masyarakat juga bisa mengakses secara mudah. Baik. Begitu juga Kementerian Agama bisa memberikan aksesnya supaya lebih mudah. Baik. Oleh karena itu, kami di Subdit Kepustakaan saat ini membuat satu program, ada namanya Elipski. Kami sebutnya sebuah aplikasi elektronik literasi pustaka keagamaan Islam. Oke. Di situ masyarakat bisa mengakses seluruh dokumen-dokumen buku-buku umum keagamaan. Baik termasuk yang sudah pernah diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena di Bimas Islam sendiri terdiri dari berbagai direktorat. Ada Direktorat Zakat Wakaf, ada Direktorat Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah, ada Direktorat Penais, Penerangan Agama Islam, dan ada Direktorat KUA dan Keluarga Sakinah. Pasti saya yakin itu memproduksi atau mengadakan buku-buku atau literatur-literatur untuk bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai panduan, sebagai dalam rangka peningkatan pelayanan keagamaan dan kualitas keagamaan. Nah, itu berkaitan sekali. Maka kami di Subdit Kepustakaan mencoba merangkum secara keseluruhan supaya masyarakat bisa mengakses buku-buku atau produk-produk tersebut sebagai dalam rangka bingkai kita, bagaimana buku-buku ini diterima oleh masyarakat, dibaca oleh masyarakat, atau dijadikan sebagai referensi. Sehingga dalam bingkai moderasi beragama banyak hal yang bisa kita lakukan supaya masyarakat bisa lebih moderat, bisa menerima sebuah perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang lain. Itu saya pikir ini menarik sekali. Maka peningkatan akses ini menjadi penting. Dan kami di Bimas Islam, khususnya di Direktorat Urais dan Binsar, Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah, perlu memprogramkan bagaimana peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai produk-produk atau literasi-literasi keagamaan. Baik, wow, ini kita dengar Elipski sebagai jembatan bagaimana peningkatan akses literasi keagamaan Islam itu ke depan akan mewujud. Karena kalau kita lihat saat ini di dunia digital, buku-buku itu memang akhirnya sedang mengalami proses peralihan dari buku-buku yang fisik kemudian ke buku-buku digital. Tapi tidak berarti bahwa buku-buku fisik itu kemudian tidak penting. Sangat penting buku-buku fisik, apalagi mereka yang memiliki memiliki cinta yang berlebih terhadap buku-buku fisik. Dia akan bisa membaui atau mencium dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Tetapi juga kita lihat bahwa keseimbangan kita menghadapi dunia digital, kita juga akhirnya memberikan porsi ruang digital bagaimana buku-buku fisik tersebut kemudian kita digitalkan dan kemudian bisa diakses oleh publik. Saat ini kalau tidak salah jumlah buku-buku digital yang sudah ada di Pustaka Digital Bimas Islam sebagai sumber data yang kemudian akan dikembangkan oleh Elipski itu berjumlah kira-kira berapa banyak sampai saat ini, Pak Kasudin? Ya, jadi buku-buku banyak sekali seperti tadi saya sampaikan. Buku-buku itu sekarang bergerak dalam arti proses digital. Oh, oke. Jadi kurang lebih hampir 190 sudah kita digitalkan. Dan produk-produk itu bisa diakses oleh masyarakat. Dan di program di aplikasi atau program Elipski itu tidak hanya tentang buku keagamaan. Jadi masyarakat bisa mengakses, kita sedang diskusi atau kita sedang memberikan akses untuk peningkatan layanan literasi pustaka keagamaan pada masjid. Masjid sebagai sasaran. Betul. Jadi fungsi masjid kita udah yakini ya, dan harus kita berikan akses itu
bagaimana masjid menjadi pusat literasi pustaka keagamaan. Karena sejarah sudah membuktikan dari masjidlah berangkatnya. Kajian-kajian, Baitul Hikmah di Baghdad, Irak. Masjid taklim dimulai dari masjid. Kajian-kajian dan literatur itu dikaji di masjid. Bagaimana literatur-literatur ini, baik itu yang berbentuk digitalnya maupun dalam bentuk bukunya, itu ada di masjid dan musola. Nah, kami sedang memprogramkan ini, bagaimana masjid menjadi pusat literasi pustaka keagamaan. Jadi di dalam masjid itu ada buku-buku tentang keagamaan, buku fikih, ada buku fikih gaul, fikih disabilitas yang kita produksi, ada buku berangkat dari pesantren, dan banyak sekali buku-buku yang sudah kita lahirkan, atau kita gandakan, atau kita adakan. Dan itu perlu ada di masjid dan musola. Wow, menjadikan masjid sebagai sasaran objek layanan. Saya ambil satu contoh buku, di sini ada buku fikih disabilitas. Ya. Kemudian juga ada buku fikih gaul. Betul. Dua buku ini terkait dengan satu tema, yaitu tema fikih. Dan ini menarik sekali. Kenapa masjid kemudian dijadikan sebagai objek layanan? Karena kita sama-sama mengetahui jumlah masjid ada sekitar 700.000. Dan kemudian aktivitas utama di dalam masjid adalah terkait dengan bidang ibadah. Dan kemudian nilai-nilai peribadatan itu sangat khas dengan fikih sebagai terma kajian keislaman yang kira-kira mendasari aktivitas peribadatan di masjid. Fikih ibadah terutama. Dan ini menarik, ternyata masjid sebagai ruang peribadatan, ketika masuk literasi fikih yang diproduksi oleh Subdit Kepustakaan Islam, ada fikih disabilitas. Ini ada gambar roda di sini, kursi roda lebih tepatnya. Artinya di sini ada pesan tertentu yang ingin dibawa oleh Bimas Islam, oleh Kementerian Agama, bagaimana buku walaupun tempatnya adalah masjid, kira-kira nilai kekhususan atau yang nilai-nilai yang baru yang masuk adalah terkait dengan terma disabilitas. Ada juga buku fikih gaul. Jadi saya membayangkan nanti marbot masjid, kira-kira begitu, jika dia akan memberi jadwal keagamaan, ceramah di masjid itu, dia akan berpikir ketika melihat buku ini sebagai salah satu produk yang hadir di masjid. Dia akan melihat bahwa terma-terma peribadatan fikih terutama itu juga ternyata bernilai sosiologis, bernilai sosial. Gaul kecenderungannya dekat dengan aktivitas anak-anak muda atau anak-anak milenial. Kemudian disabilitas itu terkait dengan kondisi faktual belakangan di mana masyarakat di Indonesia jumlahnya sekitar ada 2 juta orang yang memiliki keterbatasan fisik, dan kemudian oleh negara, oleh Kementerian Agama ini hadir, dan harapannya akses literasi-literasi yang diproduksi oleh Kementerian Agama itu kemudian bisa diakses di masjid. Wow, menarik sekali Pak Al-Kholis. Ya, jadi ya betul, menjadi hal yang selama ini kita selalu programkan, bagaimana buku-buku atau literatur-literatur itu bisa diterima oleh seluruh khalayak masyarakat. Dan memang kita terbitkan buku fikih gaul dan fikih disabilitas karena memang itu sangat ditunggu. Karena kita tahu sendiri masjid juga harus ramah dengan kaum disabilitas. Termasuk juga di dalamnya juga kita juga memahami berdasarkan data milenial ini sangat luar biasa, kaum milenial ini. Dan itu pengetahuannya tentang fikih, tentang itu juga kita sesuaikan. Baik. Tentu saja ini juga sudah dikaji dan ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi kita juga tidak menerbitkan buku itu tidak berproses, tetap ada proses-prosesnya. Mutunya. Mutunya juga sudah ada, termasuk control. Juga kita lakukan telaah. Oh baik. Jadi ini sudah melalui telaah buku. Jadi kita memproduksi juga sekaligus melakukan telaah terhadap buku umum keagamaan yang ada di Indonesia. Ya, dan perlu diingat juga Kang Pak Safaat bahwa buku-buku yang ada di Indonesia ini banyak beredar dan kita mengetahuinya dan semua dibaca oleh masyarakat, apalagi yang sudah ada melalui media sosial. Baik. Kualitas buku ini tentu saja perlu ada proses berkaitan dengan kualitas mutu. Sehingga memang sumber-sumber bacaan itu betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kami utamakan yang di masjid. Sehingga literatur-literatur yang ada di masjid dan musola atau lembaga-lembaga kajian itu betul-betul yang berkualitas. Yang kita inginkan adalah kualitas bukunya, sumbernya. Sehingga kami memproduksi buku-buku umum keagamaan di Bimas Islam. Tentu saja distribusinya
kami salurkan kepada masjid dan musola. Sehingga supaya apa? Supaya kajian-kajian di masjid atau masyarakat yang ada di sekitar masjid, karena memang berdasarkan undang-undang regulasi kan rumah ibadah adalah salah satu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus, baik. Undang-undang tentang perpustakaan. Undang-undang tentang perpustakaan, rumah ibadah termasuk adalah perpustakaan, ada perpustakaan khususnya. Jadi rumah ibadah. Jadi di masjid boleh ada perpustakaan. Jadi saya kira ini membantah data yang menyebutkan bahwa tingkat literasi di Indonesia sangat rendah. Betul. Bayangkan ada 700.000 masjid. Kita andaikan bahwa masing-masing masjid itu memiliki rak buku dengan isi koleksi minimal Al-Quran, kemudian kitab-kitab hadis, maka sebenarnya itu bisa menjadi representasi bagaimana literasi itu sebenarnya dekat dengan kita. Data menunjukkan bahwa perpustakaan khusus, katakan perpustakaan rumah ibadah itu saat ini di nomor satunya itu ada di India kalau tidak salah. Betul. Perpustakaan yang jadi jumlah perpustakaan yang paling banyak di dunia saat ini berada di India. Saya kira India kemudian memiliki derajat yang cukup baik terkait dengan literasi. Salah satu indikatornya adalah keberadaan perpustakaan. Dan kita lihat kembali ke Indonesia bahwa data yang menyebutkan ranking literasi di Indonesia jumlahnya berada di posisi rendah gitu, paling bawah dari sekian negara yang diriset. Saya kira itu bisa terbantahkan dengan keberadaan masjid yang sebenarnya tingkat literasi di masjid itu sendiri itu berkembang secara alami. Kita melihat misalnya masjid di dalam khutbah Jumat itu pasti memiliki teks naskah yang diproduksi oleh para khotib, dan naskah-naskahnya tentu saja terkait dengan terma-terma kajian keagamaan, baik yang bersifat ubudiyah atau muamalah. Betul. Dan saya bayangkan bukan hanya khutbah Jumat, tapi juga ada kuliah subuh, ada kajian Ahad pagi, ada kajian sore, ada pengajian Yasin dan lain-lain. Dan saya kira itu semua terkait dengan aktivitas literasi keagamaan. Saya kira ketika Kementerian Agama menjadikan masjid sebagai sasaran tembak, ini sudah sangat asik sekali nih, Pak Al-Kholis. Ya, jadi ya betul Pak. Ini Pak Kang Faat ya. Saya panggil Kang Faat aja ya. Siap. Supaya lebih. Siap, Pak Al-Kholis. Jadi memang kita mencoba bagaimana mendekatkan literasi pustaka keagamaan dengan masjid. Karena memang kita ketahui seperti yang saya sampaikan tadi, masjid ini menjadi di samping pelaksanaan ibadah juga, di situ adalah pusat kajian. Pusat kajian. Di mana semuanya bersumber dari literatur atau bacaan-bacaannya. Kita yakini dan saya pasti memahaminya bahwa imam masjid, takmir masjid, remaja masjid itu membaca berdasarkan pada literatur ketika menyampaikan khutbah, menyampaikan informasi pasti dari sebuah literatur. Jadi nyaris mustahil khotib tampil di depan mimbar tanpa memiliki kompetensi atau latar belakang bacaan atau literasi yang baik. Betul. Wow. Oleh karena itu, di setiap masjid dan musola terutama, atau di masjid lah yang kita utamakan saat ini adalah bagaimana literatur itu, buku-buku keagamaan itu ada di masjid. Sehingga memperkaya imam masjid, takmir masjid, remaja masjid, masyarakat di lingkungan masjid memperkaya. Sehingga dengan literatur itu, supaya mempermudah, sehingga kita di Kementerian Agama perlu dalam melakukan kajian-kajian buku-buku umum keagamaan atau mendistribusikan buku-buku yang tadi saya sebutkan, ada terkait dengan zakat wakaf, terkait dengan KUA, nikah, rujuk, cerai dan seterusnya. Begitu juga dengan keluarga sakinah, membina hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus juga bagaimana persoalan-persoalan di masyarakat bisa dijawab melalui literatur keagamaan. Dan ini sangat baik saya pikir bagaimana masyarakat bisa mengakses ini, dan di Kementerian Agama diberikan ruang untuk bagaimana untuk mempermudah buku-buku umum keagamaan atau fungsi-fungsi layanan kebimas Islaman ini bisa diakses oleh masyarakat secara keseluruhan. Baik. Kalau kita hitung angkanya dari 700.000 masjid katakan begitu, ada sekitar berapa puluh ribu masjid yang kira-kira saat ini sudah memiliki kriteria yang dekat dengan peraturan atau regulasi yang ada di Subdit Kepustakaan Islam terkait dengan definisi perpustakaan masjid.
Ada berapa jumlahnya kira-kira Pak Kasubdit? Jadi berdasarkan data, tentu saja bicara data banyak sumber ya. Oke. Saya yakin banyak sumber-sumber yang melakukan pendataan. Betul. Tapi kami bersumber dari berdasarkan data SIMAS. Sistem Informasi Masjid, Manajemen Masjid. Jadi kami selalu menggunakan data SIMAS sehingga dia selalu bergerak dari awal mulai dari 1000 sekarang sudah berkembang terus sesuai dengan informasi-informasi tentang masjid itu sendiri. Baik, berarti di situ ada POM pengisian khusus yang kira-kira memberikan ruang data bagaimana si operator masjid ketika memberikan datanya itu juga mencantumkan tentang keberadaan perpustakaannya ada atau tidak ya. Di situ kita kemudian bisa mengakses. Oke. Jadi jumlah masjid sekarang beriringan dengan jumlah perpustakaan masjid. Wow. Ini sangat luar biasa sekali dan kita semangat betul bagaimana masjid-masjid yang ada di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, atau tingkat desa bisa mengakses ini dan mulai menata bagaimana menjadikan masjid itu menjadi pusat literasi pustaka keagamaan. Dan ini juga kami berjuang terus dan berusaha semaksimal mungkin bagaimana mendekatkan masyarakat dengan literasi-literasi yang bersumber dari Kementerian Agama dalam hal ini fungsi layanan kebimas Islaman. Dan yang perlu juga diingat oleh Kang Fuad bahwa di subdit kepustakaan itu sendiri tidak hanya masalah buku. Baik. Jadi kami juga memberikan layanan akses kepada masyarakat untuk bagaimana perpustakaan masjidnya bisa mendapatkan bantuan. Oh, bantuan buku. Bantuan buku. Ada datanya Pak Subdit terkait dengan bantuan buku ya, dari program. Jadi sudah ada data itu sudah bisa nanti bisa lihat datanya ya. Oke. Itu sudah ada data-data, ada buku-buku yang sudah kita salurkan itu tahun 2019 itu sudah 104.000. 100, wow. 2020 memang agak turun sedikit Karena pandemik ya. Jadi alokasi anggaran agak terkurangi dan tetap kita semangat untuk mendistribusikan buku-buku hampir 191 kalau tidak salah. Oke, berarti 19.000 mohon maaf, okay. 19.000 di tahun 2020, 100.000 lebih di tahun 2019. Wow. Dan itu sudah ke berbagai lembaga-lembaga, baik ormas keagamaan, lembaga kajian, masjid, musola, maupun lembaga-lembaga yang penggiat literasi. Baik. Banyak sekali, tidak ada. Saya sangat senang sekali mendengarnya dan saya membayangkan bahwa ketika di zaman post-truth otoritas itu katakan menghilang, otoritas pengetahuan kan The Death of Expertise misalnya salah satu buku belakangan yang hadir yang menyebutkan bahwa matinya kepakaran itu pada era digital saat ini karena akses informasi seperti air bah datang dengan dengan jumlah yang sangat banyak dan masyarakat akhirnya kesulitan memfilter informasi atau pengetahuan apa yang kira-kira masuk kemudian dipahami oleh dia dan kemudian diamalkan dalam praktik keagamaan misalnya. Dengan adanya dukungan Kementerian Agama terkait dengan penguatan akses literasi kepustakaan Islam ini di level paling grassroots, katakan itu masjid, karena kita sulit membayangkan tidak ada satu desa yang tidak ada masjidnya. Pasti ada masjid atau musola yang kemudian menjadi simbol keagamaan di sana dan kemudian Kementerian Agama masuk dan kemudian memberikan layanan bantuan buku keagamaan Islam. 100.000 itu jumlah yang sangat banyak. Dan saya berharap misalnya ke depan pasti aksesnya akan semakin besar ya Pak Kholis ya. Kuantitas dari bantuan buku itu sendiri ya. Betul, kita akan tingkatkan itu terus. Termasuk juga tim telaah juga kita sedang bentuk. Baik. Kita punya ada tim telaah buku-buku. Karena buku-buku keagamaan juga perlu juga didesain sedemikian rupa supaya masyarakat bisa menerima dari sisi materi, sisi desain grafisnya, dari gaya. Itu untuk dalam rangka meningkatkan mutu. Bukankah ini akhirnya sejalan dengan visi misi Undang-Undang Sistem Perbukuan yang menyebutkan 3 mantranya, mantra bermutu, murah dan merata. Maka saya kira dengan hadirnya Kementerian Agama di sini dia memenuhi dua akses. Pertama akses bermutunya karena ada tim telaah yang dibentuk oleh Kementerian Agama menelaah buku, baik buku-buku yang terbit di setiap tahunnya maupun buku-buku yang kira-kira diproduksi dan kemudian dimiliki juga oleh Kementerian Agama sebagai bahan produk ya. Betul. Jadi saya membayangkan bermutu kita penuhi aksesnya. Kemudian yang kedua terkait dengan merata tadi. Betul. Kita memberikan akses layanan distribusi yang juga
tidak hanya pada satu titik, tapi juga pada tingkat kebutuhan yang merata di seluruh masyarakat Indonesia. Selama mereka mengajukan bantuan ya Pak Sudit. Betul. Ini mungkin nggak kita berikan bocorannya nih kepada pemirsa soal bagaimana kita sebenarnya bisa mengakses bantuan buku itu. Kira-kira apa kisi-kisinya? Apakah kita berikan kesempatan saat ini atau nanti saja? Saya kira nanti saja Pak Sudit. Boleh. Jadi atau boleh bisa dibagi sedikit informasinya? Sedikit informasi saja. Jadi bagi masyarakat atau lembaga keagamaan atau lembaga-lembaga kajian boleh mengajukan buku-buku keagamaan di Kementerian Agama melalui aplikasi Elipski tadi. Oke, Elipski sebagai rumah. Jadi rumah itu sebagai pengajuan upaya mempermudah aja supaya efektif dan efisien. Baik. Jadi tidak menggunakan paperless tapi sudah menggunakan teknologi. Baik. Jadi memperpendek jarak antara masjid dan bimas Islam. Masjid dan pemerintah dan negara. Sehingga boleh dia ajukan permohonan-permohonan, baik itu berupa buku-buku keagamaan yang ada di bimas Islam khususnya, karena buku-buku umum keagamaan tentu saja kita perlu adakan. Tapi yang ada pada saat ini sudah banyak judul buku-bukunya dan kami siap mendistribusikannya untuk terkait dengan permohonan-permohonan itu. Dan itu sangat mudah. Dan sangat mudah dan tidak ada biaya di situ. Gratis. Wow. Hanya memang kaitan dengan pengirimannya saja. Jasa distribusi mungkin dikembalikan kepada pengajuan atau yang pemohonnya. Silakan mengajukan atau berdiskusi langsung dengan pihak pengiriman karena memang kami dalam hal ini tidak menganggarkan pengirimannya. Baik. Pengajuannya gratis, mendapatkan bukunya gratis, aksesnya sangat gratis, termasuk juga bantuan perpustakaan masjid itu sendiri. Oke, secara fisik berarti sudah kita melewati struktur layanan, bagaimana kita memproduksi buku, bagaimana kita melakukan quality control terhadap buku dengan menelaah. Kita juga memproduksi buku, kemudian kita memberikan bantuan buku bagi publik, dan kemudian salah satu layanan lainnya adalah terkait dengan bantuan bagi perpustakaan masjid itu sendiri. Betul. Berarti ini dalam pengertian infrastrukturnya, Pak Sudit. Betul. Oke. Jadi infrastruktur atau sarana-prasarananya. Baik. Karena saya yakin di masjid dan musola tidak hanya operasionalnya, terus bagaimana pembangunannya. Nah, kami di Bimas Islam dalam hal ini pimpinan, dalam hal ini Pak Dirjen dan para pihak-pihak pimpinan memberikan akses bagi masyarakat, khususnya masjid, supaya mendapatkan bantuan. Baik. Dalam rangka peningkatan tadi. Baik. Peningkatan akses, peningkatan layanan masjid terhadap masyarakat sekitar. Bagaimana menatanya, bagaimana mengelolanya. Tentu saja ini mengikuti aturan-aturan, regulasi-regulasi yang ada, tentu saja ada panduan-panduannya di dalamnya. Dan selama mengikuti panduan itu sangat mudah sekali mendapatkan akses itu. Dan semuanya ada di program aplikasi tersebut. Program aplikasi Elipski tadi. Elektronik literasi pustaka keagamaan Islam. Di samping kaitan dengan buku, kaitan dengan telaah, kaitan dengan bantuan, kaitan juga informasi literasi itu yang sudah digitalkan. Buku-buku yang sudah didigitalkan tentu saja yang berizin ya. Karena tidak boleh juga kita sembarangan mendigitalkan tanpa izin. Betul, hak ciptanya sudah ada. Tapi ini yang sudah diberikan kepada Kementerian Agama dan sudah diberikan secara gratis dan itu kita jadikan satu menjadi buku digital. Wow. Dan salah satu bukunya kalau tidak salah ada buku Berangkat dari Pesantren karangan Kiai Haji Saipudin Zuhri, sebuah buku autobiografi. Ini buku setebal ini dicetak dengan sekitar 700 halaman dan kemudahannya ini bisa diakses bantuannya, bisa diakses pula bacaan digitalnya di Elipski tadi Pak Sudit ya. Betul. Dan kemudian dukungan terakhir salah satunya adalah bagaimana memperkuat sarana prasarana. Karena jujur ketika kita berbicara tentang Elipski atau layanan digital, tentu akan juga diimbangi dengan support masing-masing masjid atau musola yang ada di daerah. Betul. Mau tidak mau memang harus ada semacam upaya untuk memenuhi tantangan bagaimana masjid saat ini juga harus diimbangi dengan penguatan perangkat-perangkat manajemen modern, terutama bagaimana layanan-layanan digital. Saya kira masjid-masjid di tingkat provinsi, masjid raya itu sudah memiliki situs websitenya masing-masing. Nanti kemudian kita berharap modernisasi layanan kemasjidan terkait dengan bagaimana jamaah dan publik bisa mengakses informasi-informasi kegiatan keagamaan masjid itu kemudian juga bergeser di level ke bawah, di level kabupaten, kecamatan, dan disitulah kemudian Elipski hadir untuk memberikan ruang bagaimana akses informasi
pustaka literasi keagamaan ini juga kemudian bisa memberikan warna bagi masyarakat di di Indonesia. Betul. Jadi memang Kak Fuad, perlu juga kita sadari juga bahwa tata kelola di perpustakaan masjid juga menjadi tantangan tersendiri. Oke, berarti terkait dengan struktur yang harus ada di perpustakaan, di masjid sendiri. Kami juga di kepustakaan juga melakukan pembinaan terhadap itu. Berarti penguatan di level SDM? Penguatan di level SDM-nya juga, di samping sarananya kita penuhi secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran, termasuk juga pemenuhan terkait dengan akses literasinya, baik berupa buku maupun berupa yang digital, juga kita lakukan. Begitu juga kaitan dengan peningkatan kompetensi SDM-nya. Oke. Kita lakukan penataan atau penataran atau pelatihan atau bimbingan teknis. BIMTEK kaitan dengan pengelolaan masjid atau perpustakaan masjid pada seluruh Indonesia. Jadi tata kelolanya kita berikan pendampingan, karena kita juga perlu banyak sekali stakeholder yang lain juga yang sangat antusias. Ada Perpusnas, karena ada kita tidak bisa berdiri sendiri ya. Betul, kita juga mengajak stakeholder yang lain, masyarakat, lembaga-lembaga atau lembaga-lembaga kajian supaya melakukan pembinaan juga terhadap sumber daya manusia yang ada pada masjid terkait dengan tata kelola perpustakaan. Karena kiblat layanan perpustakaan itu adalah Perpusnas dan kiblat layanan keagamaan terkait dengan literasi itu adalah Kementerian Agama. Betul. Di sini kita bermitra. Betul. Baik, terima kasih Pak Kasubdit. Pak Al-Kholis. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dalam acara To The Point selanjutnya, karena ke depan kita akan banyak agenda kelihatan nih Pak Kasubdit. Baik, kita coba berani nggak saya tantang untuk membedah beberapa model buku yang kita produksi. Boleh, tapi tentu saja dalam pertemuan selanjutnya Pak Kasubdit. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam sehat selalu Pak Kasubdit, Pak Al-Kholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.